Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Mardhani Alisera, untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, khususnya tahap yang kedua, yaitu DPR RI telah mengusulkan bahwa seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 dipermudah dan tenaga honorer yang berhasil penuhi syarat ini auto bergelar ASN. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Mardhani Alisera berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Mardhani Alisera, turut angkat bicara terkait seleksi P3K tahun 2024 tahap 2. Mardhani mengaku sangat prihatin dengan banyaknya tenaga honorer pelamar tahap 1 yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada Menpan RB dan lembaga terkait untuk mempermudah seleksi P3K tahap 2. Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI mengatakan, pemerintah jangan sampai mempersulit seleksi, khususnya terkait administrasi yang bisa diselesaikan secara internal. Anggota DPR RI tersebut menegaskan bahwa penuntasan nasib tenaga honorer harus tuntas di bulan Desember 2024 sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Sebagaimana diketahui, seleksi P3K tahap 2 ini terbuka untuk tenaga honorer non-database BKN dan alumni PPG. Sama halnya dengan pelamar tahap 1, mereka juga harus melewati tahap seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga perangkingan. Perlu diingat bahwa pelamar tahap 2 tersebut berada di urutan terbawah skala prioritas pengangkatan P3K 2024, sehingga nantinya mereka hanya diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila ada sisa formasi tahap kedua. Himbauan untuk rekan-rekan semuanya, dengan ketatnya persaingan di seleksi tahap 2 ini, yaitu hanya memperebutkan sisa formasi dari tahap 1. Untuk itu, kami sarankan atau kami himbau kepada rekan-rekan tenaga honorer yang mengikuti tahap 2 ini benar-benar mempersiapkan diri. Selain masalah administrasi untuk disiapkan, tidak kalah pentingnya
materi-materi untuk dipelajari untuk menghadapi seleksi kompetensi yang nantinya akan digunakan ajang bersaing dalam perebutan P3K penuh waktu atau perebutan formasi sisa dari seleksi tahap 1. Meskipun begitu, Menpan RB Rini Widiantini telah memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang mendaftar di seleksi P3K tahun 2024 akan mendapatkan NIP ASN. Dengan syarat pelamar tersebut telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi yang ada. Nantinya, bagi yang kebagian formasi akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sedangkan bagi yang tidak kebagian formasi akan diperhitungkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dengan begitu, seluruh tenaga honorer bisa berstatus ASN tanpa harus di PHK dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara. Sebagai tambahan informasi untuk tenaga honorer di seluruh Indonesia bahwa untuk P3K paruh waktu sampai saat ini belum ada kejelasan. Menurut informasi yang yang kami dapatkan bahwa belum ada pejabat yang berani menjelaskan terkait mekanisme atau detail sebenarnya apa itu paruh waktu dan benar-benar akan dilaksanakan atau diterapkan atau tidak. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang melamar di seleksi tahap kedua terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini, yaitu DPR RI telah mengusulkan seleksi P3K 2024 tahap 2 dipermudah. Tenaga honorer yang berhasil penuhi syarat ini atau bergelar sebagai ASN P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.